Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atas nama Mutia Hairunisa, Lalat Madarina Rima Rahmati Walida ini ke Yulia Sukihati akan mempresentasikan mengenai topik 7 yaitu problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai wakil kurikulum. Jadi, di setiap kelompok membahas problematika atau permasalahan serta solusi apakah yang akan terjadi jika menerapkan kurikulum menggunakan kerangka UBD ini. Nah, untuk kelompok 3 berperan sebagai wakil kepala kurikulum. Jadi, secara umum, tugas seorang wakakurikulum adalah membantu kepala sekolah dalam menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan di sekolah, yang sesuai dengan visi, misi, dan program kerja yang telah ditetapkan. Namun, beda jenjang pendidikan, maka tugas wakakurikulum masing-masing satuan pendidikan pun memiliki perbedaan. Nah, apa saja sih tanggung jawab wakakurikulum dalam pengembangan kurikulum? Yang pertama, menyusun program pengajaran yang terdiri dari program tahunan dan juga program semester. Yang kedua, menyusun SK pembagian tugas mengajar guru dan tugas tambahan lainnya. Yang ketiga, mengkoordinasikan pembuatan administrasi guru. Yang keempat, menyusun jadwal dan program pelaksanaan ujian akhir sekolah atau nasional. Yang kelima, menyusun jadwal penerimaan buku laporan pendidikan siswa dan penerimaan STTB atau ijazah serta STK. Yang keenam, menyediakan silabus untuk seluruh mata pelajaran dan contoh format RPP. Yang ketujuh, menyediakan berbagai agenda, mulai dari agenda kelas, agenda piket, surat izin masuk atau keluar, dan agenda guru. Yang kedelapan, penyusunan program KBM dan analisis mata pelajaran. Yang kesembilan, menyediakan daftar hadir guru. Yang ke-10, mengatasi hambatan terhadap KBM. Yang ke-11, menyusun laporan pelaksanaan pelajaran secara berkala. Kemudian yang terakhir, melaporkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, bagaimana cara menjalankan tugas wakakurikulum dengan efektif? Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab agar efektif, wakakurikulum bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam membawahi yang pertama, urusan jadwal dan evaluasi. Yang kedua, urusan KBM dan sumber belajar. Yang ketiga, perpustakaan. Dan yang keempat, kompetisi akademik. Apa saja program kerja wakakurikulum? Program kerja wakakurikulum meliputi uraian kerja, tujuan, indikator ketercapaian, dan unsur yang terlibat dalam kegiatan yang direncanakan oleh bidang kurikulum di setiap satuan pendidikan. Dasar penyusunan program kerja wakakurikulum adalah sasaran mutu, sasaran kerja, serta rencana kerja tahunan di satuan pendidikan yang ditempati. Selanjutnya, problematika atau permasalahan penerapan kerangka UBD. Yang pertama, memberikan pemahaman yang matang mengenai implementasi UBD di kurikulum sekolah. Solusinya, memberikan pelatihan kepada guru dengan mendatangkan praktisi kurikulum di sekolahnya dan sudah berhasil menerapkannya, serta menyediakan contoh-contoh pengimplementasian UBD dari sekolah lain. Yang kedua, proses koordinasi yang tentunya tidak akan mudah dari seorang wakil kurikulum bersama guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran di sekolah. Solusinya, perlu adanya strategi khusus untuk proses koordinasi, layaknya mendesain pembelajaran dengan backward design, dan perlu adanya kerjasama dan kesadaran bersama. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk pengimplementasiannya. Solusinya konsisten dan perlu adanya timeline yang tepat untuk mencapai target yang diinginkan. Selanjutnya, mengenai waktu. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat secara maksimal menerapkan understanding by design. Solusinya, perlunya sikap yang konsisten untuk mau menerapkan dan mengarahkan anggota sekolah dalam menggunakan UBD sebagai rancangan kerja atau rancangan pembelajaran. Selanjutnya, budaya sekolah. Perencanaan UBD merupakan kerangka berpikir baru yang membutuhkan penyesuaian untuk semua orang melakukan format kerja yang sama. Mengubah pola pikir merupakan hal yang sulit dilakukan, utamanya mengubah apa yang telah menjadi ketetapan dalam waktu yang lama. Solusinya, mengajak kelompok kecil guru untuk mengembangkan kerangka berpikir UBD. Dalam prosesnya, guru dapat saling memperbaiki satu sama lain. Melalui kelompok kecil, maka dapat mengajak kelompok besar kemudian untuk sama-sama menerapkan UBD.
Selanjutnya, ada problematika dan permasalahan pada perencanaan. Sulitnya merencanakan penerapan kerangka UBD dikarenakan UBD dimulai dari hal kecil, barulah ke hal yang besar dalam penerapan tujuan yang jangka panjang ke depannya. Nah, untuk solusinya adalah Waka Kurikulum dapat berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan Waka staf lainnya dengan membentuk suatu kelompok untuk merencanakan kerangka UBD agar mencapai tujuan jangka panjangnya. Selanjutnya ada di referensi. Minimnya referensi dalam bahasa Indonesia terkait penerapan kerangka UBD sehingga Waka Kurikulum membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahami secara baik tentang pengembangan suatu kurikulum serta tantangan dan hambatan dalam penerapan kurikulum tersebut. Untuk solusinya adalah memperbanyak sumber referensi baik melalui jurnal, buku, ataupun proceeding tentang UBD. Oke, problematika selanjutnya adalah dalam melaksanakan UBD, menurut saya perlu persiapan yang matang dalam waktu yang cukup lama serta konsistensi dari seluruh pihak agar dalam pengimplementasian UBD ini dapat berjalan dengan baik. Sehingga solusi yang akan kita tawarkan adalah diperlukan pelatihan khusus terhadap pihak-pihak yang melaksanakan UBD, menyediakan sumber referensi yang banyak untuk dipelajari bersama, membuat tim khusus untuk mengatur penerapan UBD. Selanjutnya, kurangnya referensi tentang pelaksanaan kurikulum menggunakan kerangka UBD sehingga informasi yang diberikan kepada guru masih kurang. Solusi yang ditawarkan adalah perlunya mengundang narasumber atau pembicara yang kompeten dan studi banding ke sekolah yang sudah menerapkan kurikulum menggunakan kerangka UBD. Selanjutnya, membutuhkan persiapan penerapan UBD yang matang sebab pada awal pembuatan desain harus menetapkan tujuan yang ingin dicapai sehingga solusinya adalah dalam mendesain kurikulum memerlukan persiapan yang matang. Seluruh pihak sekolah menjalankan desain kurikulum dengan kerangka UBD dengan baik. Selanjutnya ada problematika terakhir yaitu UBD bukan kerangka yang sederhana dan solusi yang ditawarkan adalah membiasakan diri untuk mengimplementasikan UBD ke dalam kebiasaan sehari-hari. Sekarang saya akan membahas tentang kesimpulan problematika dan permasalahan penerapan kerangka UBD. Jadi secara garis besar ada 3 problem dalam penerapan kerangka UBD sebagai Waka Kurikulum. Problem pertama yaitu kurangnya pemahaman dan sumber referensi terkait dengan kurikulum yang menggunakan kerangka UBD. Permasalahan kedua yaitu dalam upaya penerapan di sekolah diperlukan persiapan yang matang karena UBD ini memiliki rangka yang kompleks dan tidak sederhana sehingga dapat diupayakan mematangkan ini memerlukan pemahaman dan referensi serta waktu yang tidak sebentar. Dan problem yang ketiga yaitu diperlukan kerjasama dan kolaborasi yang solid dalam upaya koordinasi, persiapan ataupun ketika implementasi UBD. Adapun beberapa solusi yang sudah disimpulkan oleh kelompok kami, antara lain solusi yang pertama yaitu memberikan pelatihan yang mendatangkan ahli yang sudah sukses melaksanakan UBD. Solusi yang kedua yaitu konsistensi dalam persiapan maupun pelaksanaannya. Dan yang ketiga yaitu mengatur time management dan timeline dengan baik. Yang keempat, pembuatan strategi secara khusus sesuai dengan lingkungan sekolah. Yang kelima, menyediakan sumber atau referensi yang banyak. Yang keenam, kerjasama dengan seluruh pihak yang ada. Dan yang terakhir yaitu melakukan pembiasaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.